Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Petrus 4 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sejak saya masih membina anak-anak pelajar sampai saat ini, Tuhan percayakan saya melayani orang-orang dewasa. Terlalu sering saya mendengar kalimat yang sama tentang pelayanan. Kalimat itu berkata, maaf, saya tidak bisa melayani, atau saya tidak tahu harus melayani apa. Setiap kali saya mengajak orang untuk melayani Tuhan, kalimat itu seringkali terucap dan senada satu orang dengan orang yang lainnya. Sahabat Kristus, sebenarnya ketika mendengar kata melayani, apa sih yang ada di konsep atau pemikiran kita? Bukankah seringkali yang ada dalam pemikiran kita yang namanya melayani itu tidak lain dengan berkhotbah, bernyanyi, baik sebagai pemimpin pujian, atau singer paduan suara, atau bahkan bermain musik. Jadi kalau orang tidak bisa berkhotbah, tidak bisa menyanyi dengan baik, dan tidak bisa bermain musik dengan mahir, maka dia tidak bisa melayani Tuhan. Apakah demikian? Tentu tidak. Firman Tuhan mengajarkan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi kalau Anda diberi karunia memasak, mengapa tidak dipakai karunia itu untuk melayani? Saya pernah menjumpai sebuah pelayanan persekutuan doa mengadakan program bagi-bagi nasi di pertengahan jalan di Surabaya. Kalau tidak salah di Jalan Margorejo. Di tengah-tengah itu mereka menaruh nasinya di sebuah mobil, kemudian mereka ada 2 orang ibu yang membagikan nasi pada pengendara motor yang lewat. Nasi itu mereka masak sendiri, dikemas dalam styrofoam, lalu dibagikan setiap hari Rabu. Apakah ada yang bertobat dari pembagian nasi itu? Apakah mereka harus jadi Kristen ketika terima nasi? Tidak juga. Meskipun yang membagikan nasi itu menyebut dari lembaga pelayanan tertentu, tapi mereka tulus saja memberinya. Tidak ada embel-embel Anda harus jadi orang Kristen atau apa dan sebagainya. Ada seorang teman yang berkomitmen bagi-bagi 10 nasi kotak seminggu sekali, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keuangan yang dia miliki. Itu juga melayani Tuhan. Ada seorang teman baik yang berkata, Pak, saya ini tidak bisa melayani, saya cuma bisa nyapu gereja. Saya pun menjawab, bukankah itu juga sebuah pelayanan? Sahabat Kristus, saya ada sampai hari ini bukan tiba-tiba saya mengawali pelayanan dengan berkhotbah di banyak gereja, di banyak persekutuan, atau diundang ke sana kemari. Tidak demikian. Saya awali pelayanan saya saat kelas 1 SMP dengan menata tikar untuk persiapan persekutuan doa di sekolah kami saat itu. Kemudian menata bangku untuk duduk teman-teman di setiap hari Sabtu. Jadi kadang-kadang kami ini sebulan sekali duduk di tikar, tapi seringkali setiap seminggu sekali duduk di bangku kelas, bangku sekolah, karena persekutuan doa kami adakan sepulang sekolah. Kemudian pelayanan saya mulai meningkat dengan apa? Membagi-bagi undangan. Undangan dipotong kecil-kecil, kemudian dibagikan hari Kamis untuk acara persekutuan doa hari Sabtu. Puji Tuhan ketika SMA, Tuhan mulai percayakan saya pelayanan yang lebih besar lagi, meningkat lagi, yaitu sebagai apa? Menyapu dan mengepel lantai ruangan gereja. Jadi hari Kamis setelah pulang sekolah, saya dan teman-teman yang ada membersihkan lantai gereja, disapu, dipel, dibersihkan
untuk dipakai ibadah persiapan doa sekolah SMA kami hari Jumat siang. Belakangan Tuhan mulai pakai saya untuk melayani melalui media sosial, melalui Facebook, WA, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Apapun karunia yang Tuhan percayakan pada kita, pakai itu untuk melayani Tuhan. Sebenarnya pengertian melayani Tuhan itu sederhana. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, itulah pelayanan. Satu kali ada sebuah keluarga yang tidak bisa makan, dan Tuhan menggerakkan hati saya untuk mendukung keuangan bagi keluarga ini, sekedar mereka bertahan hidup beberapa hari. Itu pun juga satu pelayanan. Pelayanan bukan hanya yang dilakukan oleh orang-orang di mimbar gereja, yang khotbah di gereja, pendeta terkenal sekalipun namanya populer di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri sekalipun. Mohon maaf, di hadapan Tuhan tingkatannya sama dengan Anda yang pelayanannya mengunjungi orang sakit, membersihkan bangku gereja, memberi makan orang yang lapar, atau menghitung uang persembahan setelah acara ibadah. Sama saja. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih kurang. Selain ukuran hati Anda adalah tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini pesan yang saya sampaikan sederhana sekali. Sahabat Kristus, mari kita layani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Jangan minder atau berkecil hati dengan yang Anda kerjakan saat ini. Setialah pada perkara kecil, maka satu kali Tuhan akan mengaruniakan pada kita perkara yang besar. Mari kita belajar untuk melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan belajar untuk memberi yang terbaik dari hidup kami kepadamu. Kami mau melayani Engkau Tuhan, sesuai dengan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Apapun itu kami tidak mau menyia-nyiakan. Apapun kemampuan yang Kau berikan bagi kami, sekecil apapun itu, kami mau belajar untuk memberinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau gunakan untuk melayani Tuhan. Kami gunakan untuk kebaikan nama Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan melihat kami yang melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela hati, dengan hati yang mau membuat nama Tuhan dimuliakan, berkat Tuhan akan disediakan bagi kami. Kepercayaan demi kepercayaan akan Tuhan berikan bagi kami. Hal-hal besar Tuhan akan bukan bagi kami. Dan kiranya kami boleh setia pada perkara kecil, supaya Tuhan juga memberikan bagi kami kepercayaan untuk hal-hal yang besar. Ampuni kami kalau selama ini kami menunda pelayanan, merasa nggak bisa, merasa nggak ngerti, merasa nggak mampu. Dan pagi hari ini kami mau komitmen memberi diri kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dan amat sangat baik bagi kami. Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu mulai pagi sampai nanti malam dan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita belajar melayani Tuhan melalui hidup kita ini. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.